saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Pak Ketua Komisi dan Wakil Ketua, rekan-rekan anggota, Bapak Menteri, Pak Wakil Menteri dan seluruh jajaran. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami juga mengapresiasi ketiga kementerian yang sudah mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, dan saya kira ini sudah cukup bagus ya. Ada yang sudah 4 tahun berturut-turut, ada yang 7 tahun ya, Kementerian Perhubungan. Yang kedua juga apresiasi atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Ya, walaupun masih ada catatan-catatan, tetapi relatif sebagian besarnya sudah ditindaklanjuti. Gitu. Demikian juga khusus Kementerian PUPR di tengah pandemi ini memprioritaskan program-program yang berbasis masyarakat ya. Padat karya ini sangat bagus ya, kita dorong terus Pak Menteri. Namun demikian masih ada beberapa catatan-catatan yang menjadi sorotan kami dari PKS ya. Pertama, untuk Kementerian Perhubungan ya, kita mempertanyakan upaya tagihan kepada agen pemegang merek yang berpotensi merugikan negara sebesar 683 miliar. Ya, agen pemegang merek kendaraan bermotor yang belum mengajukan surat registrasi uji tipe, ya, sehingga belum melakukan pembayaran. Jadi ini langkah-langkahnya seperti apa, karena nilainya juga cukup besar, gitu. Dan ini sejak sudah 2-3 tahun yang lalu. Jadi ini harus ada tindak lanjutnya. Saya kira ini penting karena penerimaan negara bukan pajak ini juga penting di saat penerimaan negara dari pajak mulai keteteran. Saya kira ini perlu jadi catatan khusus. Yang kedua, untuk Kementerian Desa, kami hanya ingin memperjelas dari slide yang disampaikan tadi bahwa pagu anggaran 2020 sebesar 2,573 triliun. Ya. Padahal dalam RDP kita pada 11 Mei 2020 itu pagunya sebesar 2,647. Nah, ini mungkin kita perlu kejelasan yang mana pagu akhir yang berlaku dan atas dasar apa pagu yang tadi dipresentasikan ini kemudian kita mengacu ke sana, karena berbeda. Ya, berbedanya bukan saja dari sisi jumlah tapi dasar hukumnya juga. Ya, pagu awal itu menggunakan Perpres gitu. Tapi kemudian direvisi oleh surat Kementerian Keuangan. Nah, ini hierarki dasar hukum ini juga perlu kita perjelas Pak Ketua gitu, supaya jangan sampai aturan di atasnya dibatalkan oleh peraturan di bawahnya begitu. Ini penting menjadi catatan kita. Yang terakhir untuk Kementerian PUPR ya, selain apresiasi tadi kami juga memberikan catatan khususnya yang terkait dengan Wisma Atlet ya. Jadi Wisma Atlet di Kemayoran Blok C2 dan D10 itu IMB-nya kan sudah berakhir tahun 2018. Dan sertifikat layak fungsi juga sudah berakhir 2019. Ini berdasarkan pemeriksaan BPK. Sementara pada saat yang sama, kita memanfaatkan bangunan tersebut untuk rumah sakit. Ya, yang kapasitasnya 7.000 lebih. Nah, bagaimana kita bisa memastikan keamanan dari gedung tersebut, sementara ya standar layak fungsinya sudah tidak berlaku. Saya kira ini penting untuk ditindaklanjuti karena IMB-nya kemudian standar layak fungsinya juga sudah tidak berlaku. Kemudian terkait dengan renovasi infrastruktur di kompleks GBK ya, Gelora Bung Karno, ada perbedaan antara mutu yang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Nah, ini mungkin perlu tindak lanjutnya seperti apa, karena hasil pemeriksaan BPK berbeda antara spesifikasi di dalam kontrak dengan hasil akhir yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Ya. Dan terakhir masih tentang fungsi gedung ya sebagai rumah sakit, kita juga punya peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 yang mengatur tentang persyaratan teknis bangunan gedung rumah sakit. Nah, sejauh mana bangunan yang tadinya bukan untuk rumah sakit kemudian difungsikan untuk rumah sakit ini memenuhi surat keputusan Menteri Kesehatan tersebut, karena misalnya tentang kelayakannya. Kita tahu beberapa waktu lalu ada 40 ton alkes dari Cina yang dimasukkan di situ. Nah, bagaimana konstruksinya? Apakah bisa
nanggung beban seberat itu, ditambah dengan kapasitas yang berbeda dari peruntukan semula. Saya kira ini penting ya, karena di saat kita misalnya ditempati juga oleh para dokter, kemudian orang sakit, tetapi kita belum menjamin keselamatan gedung itu sendiri. Jadi ini catatan-catatan kami Pak Ketua, selain juga tentu pengalihan aset ini ya, tadi juga sudah dipresentasikan, saya kira tinggal ditindaklanjuti untuk penyerahan Wisma Atlet itu kepada kementerian atau lembaga yang nanti akan bertugas untuk mengelola aset tersebut. Itu beberapa catatan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.